Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felina Melia. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai database programming with SQL. Yang bagian pertamanya adalah fungsi konversi. Lanjut kita ke pembahasannya. Tipe data dibuat untuk database programmer SQL harus menentukan jenis data yang akan disimpan. Ada beberapa tipe data yang berbeda dimiliki untuk menentukan domain nilai yang dapat dimiliki untuk kolom. Varchar 2 digunakan untuk data karakter panjang variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Char digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap termasuk angka strip, karakter khusus. Angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel. Tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Server Oracle dapat secara otomatis mengkonversi data varchar 2 dan char menjadi tipe data number dan date. Server ini dapat mengkonversi data number dan date kembali ke tipe data karakter. Anda bisa lihat pada diagram ini. Lanjut. Meskipun ini adalah fitur yang mudah, selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keadaan dalam pernyataan SQL. Keempat, fungsi konversi tipe data yang akan Anda pelajari antara lain untuk mengkonversi tipe data ke tipe data karakter, tipe data angka ke tipe data karakter, seperti ini. Yang ketiga, karakter ke tipe data angka, data karakter ke tipe data tanggal. Seringkali mengkonversi tanggal dari format default DD-MONYY ke format lain yang ditetapkan oleh Anda lebih disukai. Ada seperti ini sintaksnya. Harus disertakan dalam tanda kutip tunggal dan PK huruf. Memisahkan nilai data dari mode format dengan koma. Menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan seperti ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Menggunakan elemen VM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output. Tabel menunjukkan mode format berbeda yang dapat digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, pastikan jam, HH, menit, MI, detik, SS, dan AM atau PM juga dapat diformat. Contohnya seperti ini. Contoh output menggunakan model format berbeda untuk waktu. Select to chart size date HMM from 2. Outputnya 0.07. Konversi angka ke data karakter dapat disimpan pada database tidak mengalami pemformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau pemformatan lainnya. Untuk menambah pemformatan, Anda terlebih dahulu mengkonversi angka ke format karakter menggunakan sintaks seperti ini. Fungsi SQL yang Anda gunakan untuk mengkonversi angka ke format yang diinginkan adalah seperti ini. Contohnya, lanjut.
Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk mengkonversi ini adalah, coba kita ambil yang ini, kita lihat. Lanjut kita pada run SQL-nya. Connect. Setelah connect, coba kita jalankan dia. Bab 5.SQL. Ada yang error. Kita lanjutkan saja. Coba kita buat yang ini. Apakah dia mau? Hasilnya seperti ini, last name, bonusnya. Lanjut, kita pada konversi karakter ke tanggal menggunakan sintaks seperti ini. Konversi ini mengambil string karakter nilai dan tanggal seperti 3 November 2021 dan mengubah menjadi nilai tanggal. Lanjut, saat membuat konversi karakter ke tanggal, pengubah fx format tepat menentukan percocokan tepat untuk argumen. Cocok dengan argumen karakter juga tidak memiliki ruang antara month dan date, seperti sintaks ini. Aturan pengubahnya adalah dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan basis yang sesuai dari model format, kecuali untuk case. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong. Data dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Semua data tanggal harus disimpan menggunakan tahun 4 digit, seperti ini. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit. Jika data dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abad yang benar. Contohnya seperti ini. Kita coba. Lalu kita jalankan lagi. Tahun 2 digit diinterpretasikan sebagai 2095. Ini mungkin bukan maksud awalnya. Beberapa aturan sederhananya disebutkan menggunakan format VR. Nilai pengembalian memiliki dua kemungkinan tergantung pada saat ini. Jika tahun saat ini antara 0 sampai 4, berarti merujuk ke abad yang terakhir.
Lanjut kita pada materi yang kedua, yaitu tentang fungsi nol. Cara fungsi dievaluasi seperti ini. Hasilnya antara lain Jumat 18 Desember 1187. Langkah 1, tanggal sewa akan ditambahkan 6 bulan. Langkah 2, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip dengan Jumat 18 Desember 1987 dan akan muncul di output di bawah nama kolom evaluasi berikutnya. Nol adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain karena kita tidak tahu apa yang dimilikinya. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Di sini ada fungsi NPL mengkonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap baik tanggal, karakter, atau angka. Coba kita jalankan yang ini. Kita panggil ed2 bab 5.sql.2. Hasilnya seperti ini. Country name Eropa Island, intinya non. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita tipe data kolom dinilai 0 dan nilai baru harus sama seperti ditampilkan dalam contoh berikut. Fungsi NPL dapat menggunakan untuk mengkonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi 0 lainnya dapat mengkonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Contohnya ada seperti ini. Coba kita buat. Kita copy saja. Ini hapus. Kita simpan. Lalu kita panggil lagi dia. Hasilnya seperti ini. Last name, commission. Lanjut, dia sama seperti yang di dalam tabel ini yang dari hasil CMD kita tadi. Fungsi NPL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NPL mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah 0, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun. Fungsi NPL seperti string ini. Cara mudah untuk mengingat NPL2 adalah berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah 0, ganti ekspresi 3. Fungsinya ada seperti ini contohnya. Coba kita lihat. Ctrl A, Ctrl V, kita simpan.
Lalu kita panggil lagi dia. Hasilnya seperti ini. Sama seperti yang di dalam tabel last name, salary, income. Lanjut. Fungsi null if membandingkan dua ekspresi jika setara mengembalikan null, jika tidak setara fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi null if adalah null if expression 1, expression 2. Ada contohnya. Kita panggil. Hasilnya seperti ini. Kita besar. First name, length vn last name, length ln. Lanjut, kita pada slide berikutnya. Fungsi koleksi adalah ekstensi dari fungsi NVL, dapat menggunakan beberapa nilai. Kata koleksi secara harfiah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah nol, fungsi selanjutnya turun ke baris sehingga tidak ada ekspresi nol yang ditemukan. Fungsi koleksi adalah expression 1, expression 2, dan expression lainnya. Periksa pernyataan select dari tabel karyawan ditampilkan pada contoh ini. Coba kita panggil saja dia seperti ini pada CMD. Maka dia mau. Hasilnya seperti ini. Last name, com. Lanjut, kita pada bagian yang ketiga. Ekspresi kondisional adalah case dan decode. Anda telah mempelajari null if yang secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama, maka kembalikan nol. Jika tidak sama, maka kembalikan ekspresi pertama. Ada dua rangkaian perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL 99. Pernyataan milik Oracle. Dua rangkaian sintak tersebut sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan. Case dan decode adalah contoh salah satu perbedaan ini. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI atau ISO 99 SQL 99. Decode adalah pernyataan milik Oracle. Kedua, pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintak berbeda. Ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if dan else. Tipe data ekspresi case when else harus sama. Seperti itu. Di sini ada contohnya. Kita coba. Hasilnya seperti ini. Last name, department. Sama dengan yang di dalam tabel yang ini. Last name, department. Lanjut. Kita pada ekspresi decode. Mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if dan else. Decode membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaknya yaitu decode kolom 1 string expression source 1 result 1. Jika nilai default dihilangkan, nilai nol dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun.
kita lihat pada contoh. Hasilnya seperti ini. Last name, departemen, departemen. Lanjut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.